apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu di rumah ya. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan video pembelajaran kita ya anak-anak. Jadi kalian nanti simak di PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan. Oke anak-anak, tapi seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru. Oke guys, how are you? Oke, welcome back my channel. Oke, before you continue watching Yustasi video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasi. We are friends on YouTube. Keep following Yustasi interesting and full video. Continue to create the full of talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasi it finish. Oke. Nah anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke tema yang ketiga, subtema yang ketiga pembelajaran yang pertama ya. Jadi kalian nanti simak di PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan ya. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Oke anak-anak, kalian bisa simak di PowerPoint yang sudah Ibu Guru tampilkan di sini. Ada teks doa Bapa Kami yang menggunakan bahasa Indonesia dan ada teks doa Bapa Kami yang menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, hari ini Ibu Guru mau mengajak kalian berdoa Bapa Kami menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita baca sama-sama di sini ya. Oke anak-anak, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Silahkan kalian menyimak PowerPoint yang sudah Ibu Guru tampilkan. Kita baca bersama-sama teks yang di bawah ini ya. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan agamanya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada teks budaya tolong menolong. Nah, kita baca sama-sama ya anak ya. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti belajar bersama teman-temannya ya. Nah, sebelum belajar, Siti berdoa dan memberi salam kepada Ibu Guru. Ibu Guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Maksudnya korban bencana alam ya anak-anak ya. Diskusikan dengan temanmu. Nah, ini maksudnya kalau seandainya di sekolah ya bisa berdiskusi ya, tapi karena ini kita belajar daring, jadi Ibu Guru langsung tampilkan gambar yang ada di bawah sini ya anak-anak ya. Gambar keadaan kampung yang sedang banjir ini ya. Bahkan ada sampai mengungsi ya, bahkan ini rumahnya hampir mungkin mau tenggelam ya anak-anak ya. Nah, ada anak-anak murid yang memberikan sumbangan kepada korban bencana alam ya. Nah, seperti itu. Suatu hari, desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti, maka terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangan kepada
Pak RT untuk disumbangkan ke para korban. Nah, seperti ini gambarnya ya anak-anak. Saat kita menolong orang lain, maka harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jadi apapun yang kalian berikan kepada orang lain, apalagi orang yang sedang sangat membutuhkan pertolongan kalian ya, orang yang sedang terkena bencana ya, seperti itu. Jadi kalian harus memberikan sesuatu itu dengan hati yang tulus dan ikhlas ya anak-anak. Jadi kalau kalian tidak ikhlas menyumbangkan atau memberikan barang, lebih baik tidak usah ya anak-anak ya. Jika kita menolong orang lain, kita tidak perlu mengharapkan imbalan. Nah, itu yang namanya dengan tulus, dengan ikhlas. Kita tidak mengharapkan orang membalas perbuatan kebaikan kita atau tidak mengharapkan imbalan ya. Manfaat tolong-menolong bisa mempererat persatuan persaudaraan, meringankan beban orang yang kita tolong, membuat hati kita merasa bahagia. Nah, kenapa kita bisa bahagia anak-anak? Karena kalau kita melakukan perbuatan itu dengan hati yang ikhlas, dengan tulus, sungguh-sungguh ingin menolong orang lain, kalau kita bisa membantu orang lain, maka kita akan merasa puas, bahagia ya. Melihat orang lain bahagia, kita juga menjadi bahagia. Seperti itu. Oke, kita lihat slide berikutnya. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang, setiap kelompok bernilai sama. Nah, anak-anak ini, mata uang ini ada uang logam ini, karena kan ini kan sumbangan anak-anak sekolahan ya. Jadi mereka menyisihkan uang jajan mereka ya. Maka kalau sumbangan anak sekolahan itu tidak selalu dalam bentuk jumlah uang yang besar ya. Bisa uang 1.000, 2.000 ataupun uang logam seperti itu, karena anak-anak itu menyisihkan uang jajan mereka, jadi semampunya ya. Maka hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Nah, seperti ini. 100 ada 200, 2 keping ya. 100 ada 200 ya. Nah, setiap kelompok di atas bernilai Rp500. Jadi ini jumlahnya Rp500. Ini juga jumlah kelompoknya Rp500, Rp500 dan Rp500 juga, tapi ini hanya 1 keping ya. Pasangkan pecahan uang berikutnya memiliki nilai sama. Jadi anak-anak ini kita sudah masuk ke materi matematika ya. Nah, jadi materi tematik itu dia berhubungan antara materi yang satu dengan materi yang lain. Tadi kita masuk ke teks bahasa Indonesia, terus di dalam teks bahasa Indonesia itu tadi ada juga menolong orang yang sedang terkena bencana banjir ya. Berarti itu termasuk ke dalam sila Pancasila, yaitu penerapan sila yang kedua. Nah, masuk ke PPKN. Sekarang kita masuk ke matematika ya. 100 ditambah 100 ditambah 100 tambah 100 200, 200 tambah 100 300, 300 tambah 100 sama dengan 400. Nah, jadi uang ini ada jumlahnya 400 ya. Dipasangkan dengan uang yang sini ibu sudah kasih jawabannya anak-anak ya, sudah ibu kasih garis warna merah. Maksudnya uang logam yang ini juga berjumlah 400 ya. 200 ditambah 200 sama dengan 400. Karena jumlah uangnya sama, maka kita hubungkan dengan garis penghubung seperti ini ya, karena jumlahnya sama. Nah, berikutnya lagi ada uang 200 ditambah 200 tambah 200. 200 tambah 200 sama dengan 400. 400 tambah 200 sama dengan 600. Nah, ini dihubungkan ke sini anak-anak, karena ini 500 ditambah 100 sama dengan 600. Jadi jumlahnya sama-sama 600 ya. Maka ini diberi garis penghubung karena jumlah uangnya sama. Berikutnya ada uang 100 ditambah 100 sama dengan 200. 200 tambah 100 sama dengan 300. Nah, ini adalah jumlahnya 300. Kita hubungkan ke bawah. Yang di bawah ini 200 ditambah 100 sama dengan 300. Karena jumlahnya sama 300, maka ibu hubungkan menggunakan garis penghubung ya. Berikutnya lagi 500 ditambah 200 sama dengan 700 ya. Nah, kita hubungkan ke garis yang di atas ini. 200 tambah 200 tambah 200 tambah 100. 200 tambah 200 sama dengan 400. 400 tambah 200 sama dengan 600. 600 tambah 100 sama dengan 700. Nah, jumlahnya sama-sama 700, maka kita hubungkan menggunakan garis penghubung. Artinya yang di bawah ini jumlahnya 700, yang di atas juga jumlah uangnya, sekelompok uangnya jumlahnya 700. Oke, kita lanjut ya.
Budaya tolong-menolong sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban bencana. Oke anak-anak, ibu lanjutkan lagi materi pembelajaran kita ya. Tadi pada saat rekaman video pembelajaran agak tersendat ya anak-anak, dan ini ibu agak ngos-ngosan gitu. Jadi tadi ada orang tua murid gitu ya, tamu, jadinya ibu berhenti dulu. Oke, kita lanjut lagi ya di PowerPoint-nya. Gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Nah, ini adalah contoh suatu perkampungan atau perdesaan yang terkena bencana banjir ya anak-anak ya. Jadi rumah mereka ini bisa kalian lihat itu udah hampir setengahnya ya, setengah dari rumah itu udah terkena air ya. Jadi mereka mengungsi sekeluarga anak-anak ya. Nah, tadi di perintahnya ini gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Nah, silahkan kalau kalian ingin belajar menggambar ya, bisa kalian gambar di buku gambar kalian. Jadi pergunakan buku gambar yang kalian punya ya. Jadi kan kemarin kan sudah ada juga diberi buku gambar dari sekolah, ada satu. Jadi boleh kalian belajar menggambar. Nah, itu namanya gambar imajinatif ya anak ya. Gambar imajinatif itu adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi pemikiran seseorang. Misalnya kalian ingin menggambar terjadinya bencana alam banjir, silahkan kalian menghayal, membayangkan suatu keadaan, suatu perkampungan yang sedang terkena bencana alam banjir ya anak-anak ya. Nah, alat yang dibutuhkan dalam membuat gambar imajinatif adalah buku gambar, pensil, penggaris, penghapus karet, pensil warna atau cat air atau krayon. Nah, supaya gambar imajinatif itu yang kalian bikin itu gambarnya menarik atau bagus, harus diberi pewarna ya. Misalnya pewarna dari pensil warna, dari krayon, dari spidol warna, atau dari cat air. Seperti contoh ini alat-alat yang dibutuhkan anak-anak. Ada pensil, ada penghapus ya, ada kertas untuk menggambar atau buku gambar ya, ada pensil warna, krayon, cat air ya. Nah, anak-anak, jadi materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi besok ya di video pembelajarannya, lebih menarik lagi. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa. Hari ini Ibu Guru sudah siapkan PowerPoint-nya, doa Salam Maria yang menggunakan bahasa Inggris dan doa Salam Maria yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa berdoa sambil membaca teks yang Ibu tampilkan di PowerPoint Ibu ya. Oke, marilah kita mengangkat tangan kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu besok. Oke, see you, bye-bye. Dadah.